semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Selamat datang kembali di Amelia's channel, Amel Chen. Di video kali ini aku akan bahas seputar misteri ataupun kejadian misteri yang ada di Indonesia. Namun karena aku dari Riau Pekanbaru, jadi pertama aku akan bahas seputar misteri dari Sungai Siak. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, Sungai Siak itu adalah salah satu sungai terdalam di Indonesia. Aku akan bercerita seputar misteri-misteri apa saja yang ada di Sungai Siak dan juga mitos, legenda, dan hal-hal yang berbau mistik lainnya yang ada di Sungai Siak. Jadi sebelum kita memulai videonya, aku mau ngingetin kalian semua untuk like video ini, komen, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika kalian sudah melakukan itu semua, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja videonya. Happy watching! Sebagai warga Riau, tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya Sungai Siak. Yap, itu adalah sungai yang membentang di sepanjang Provinsi Riau dan juga termasuk dalam salah satu sungai terdalam di Indonesia. Dulu kedalaman Sungai Siak itu bisa mencapai 30 meter, namun semakin ke sini semakin sering terjadinya pendangkalan sungai, maka ketinggian Sungai Siak hanya 18 meter saja. Dulunya, Sungai Siak juga menjadi alat transportasi laut yang digunakan para pedagang Malaysia dan pedagang Singapura bolak-balik tuh untuk mengangkut dagangannya. Bukan hanya itu, Sungai Siak juga dulunya digunakan para raja-raja Melayu seperti Raja Siak Sri Indrapura untuk memperluas kekuasaannya hingga ke Selat Melaka. Air di Sungai Siak dulunya juga jernih dan tenang. Namun sekarang nggak usah kalian tanya, itu nggak ada jernih-jernihnya sama sekali Sungai Siak tuh. Warnanya udah kayak kuning, krem, terus bau dan juga berminyak. Itu karena efek dari limbah-limbah industri yang mulai berkembang di seputaran Riau. Walau demikian, Sungai Siak tetap menjadi hal yang penting bagi masyarakat Riau. Masih banyak juga tuh digunakan untuk mandi, mencuci, berenang orang-orang di Sungai Siak tuh. Apalagi anak-anak kecil-kecil tuh kan, bocah-bocah, pigi-pigi itu masih pada berenang tuh di Sungai Siak. Namun jangan disepelekan, walaupun Sungai Siak memiliki arus yang tidak terlalu deras, namun di ketenangan Sungai Siak itu menyimpan sejuta misteri dan hal-hal mistik lainnya. Ya, namanya juga misteri, pasti masih menjadi seputar opini, pendapat, ataupun faktanya itu masih diragukan. Nah, di sini aku akan membahas hal-hal mistik apa saja yang ada di seputaran Sungai Siak dan bahkan penampakan-penampakan apa saja yang pernah dilihat oleh warga Riau di Sungai Siak ini. Oleh karena itu, kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai ya. Pada zaman kerajaan Siak, dulunya para raja-raja Siak sering melakukan perjalanan hilir mudik di sepanjang Sungai Siak. Namun pada saat perjalanan, mereka menemukan rumah yang dianggap sebagai tempat persinggahan para raja-raja sebelum melanjutkan perjalanannya. Nah, rumah ini terletak di pinggiran Sungai Siak dan di bawah jembatan Leton 3. Rumah itu disebut sebagai rumah Tuan Kadi. Untuk warga Riau pasti sudah pada tahu nih rumah Tuan Kadi ini. Dulunya tempat persinggahan, namun sekarang rumah Tuan Kadi ini sudah menjadi cagar alam budayanya Riau dan sudah dirawat oleh pemerintah lah pokoknya kayak gitu. Rumah tuh udah diurusin, udah dirawat, udah dijaga baik-baik. Namun rumah Tuan Kadi ini menyimpan berbagai macam kisah misteri di dalamnya. Salah satunya sering banget dituturkan oleh warga-warga yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tuan Kadi ini. Menurut warga sekitar, tidak ada satu orang pun yang berani menginap apalagi menetap di rumah Tuan Kadi. Karena sering terjadi hal-hal ataupun penampakan-penampakan yang mengerikan di rumah Tuan Kadi. Contohnya seperti salah satu warga pernah menuturkan bahwa rumahnya tidak jauh jaraknya dari rumah Tuan Kadi. Jadi pada saat tertentu dia, karena rumahnya dan rumah Tuan Kadi ini nggak jauh, jadi pada saat dia membuka jendela, dia melihat kayak seperti ada sosok pria tinggi besar tapi pakai baju Melayu gitu. Nah, dia tuh mengintip ataupun berdiri di samping jendelanya rumah Tuan Kadi. Jadi otomatis kan dari rumah warga ini jendela dia tuh pas dibuka tuh langsung menuju jendelanya rumah Tuan Kadi. Pas dia buka tuh deng gitu, nongol tuh sosok tuh dari jendela rumah Tuan Kadi. Kaget lah dia ini, ditutupnya balik jendela tuh. Pas dia buka lagi tuh udah nggak ada tuh sosok penampakan tuh di rumah Tuan Kadi tuh. Bukan hanya itu juga, dulunya nih ya, dulu pernah ada orang yang sempat tinggal di rumah Tuan Kadi namun nggak betah. Kenapa? Karena setiap hari diteror, bahkan ditakutin, bahkan dihantuin itu setiap harinya.
Pada saat dia tidur di kamar nih. Nah, tengah malam dia terbangun, pas dia nggak di kamar tuh, yang di dapur lah dia, di tangga lah dia, di genteng lah dia, bahkan di teras depan rumahnya sampai ke jalanan. Bisa dia pindah sendiri. Bukan hanya orang yang pindah, bahkan sosok di rumah Tuan Kadi ini, sosok yang menjaga rumah Tuan Kadi ini kerap memindah-mindahkan barang yang ada di rumah tersebut. Kayak TV digerak-gerakkannya, kursi dipindah-pindahkannya, karung beras yang digeser-gesernya sampailah keluar jalan sendiri. Siapa coba yang betah kalau rumahnya kayak gitu? Karena tidak tahan itulah akhirnya orang yang menempati rumah itu pindah, dan sampai sekarang rumah itu tidak pernah ditempati lagi dan dijadikan sebagai cagar budayanya Provinsi Riau. Dirawatlah sama pemerintah dan dikasih penjaga di situ pun nggak berani malam hari nongol di rumah Tuan Kadi. Dia hanya melakukan bersih-bersih di pagi hari dan membuka jendela Tuan Kadi sampai sebelum maghrib. Jendela di rumah Tuan Kadi itu harus sudah pada ditutup semua, karena ya takut itu nanti ada lagi penampakan sedukaan. Akhirnya parno warga itu pada pindah semuanya. Karena hal-hal yang berbau misteri di rumah Tuan Kadi itulah sampai sekarang rumah Tuan Kadi dibiarkan kosong. Bahkan saat dijadikan cagar budaya ini pun, jika ada orang yang ingin datang ke sana pasti tetap merasakan hawa-hawa ataupun kekuatan spiritual yang nggak bisa dijelaskan gitu. Maksudnya tuh hawanya tuh di satu nggak enak banget, bikin nggak tenang lah gitu pokoknya. Kalau kalian warga Riau pasti udah pada tahu rumah Tuan Kadi. Kalau kalian mau uji nyali, silahkan lah kalian pergi ke sana, kalian coba di sana bener nggak ada penampakan, bener nggak ada kekuatan spiritual di sana. Boleh lah kalian coba. Nanti kalau kalian udah coba, boleh kalian komen di bawah ya. Yang kedua adalah cerita seputar sepasang buaya putih. Nah, ini kok nenek moyang kalian emang dari orang Riau, warga Riau, pasti udah pada tahu sepasang buaya putih ini. Ini nih dapat dijumpai di sepanjangan Sungai Siak, dari Pekanbaru, Bagan, Siak, dan sampai ke lainnya. Dan cerita sepasang buaya putih ini udah menjadi rahasia umum warga Riau. Walaupun pada dasarnya tidak pernah ada foto bukti identik penampakannya, namun sering warga menjumpai, bahkan pada malam-malam tertentu dan pada hari-hari tertentu, buaya tersebut sering menampakkan diri. Warga Riau percaya bahwa jika sampai buaya putih ini menampakkan dirinya, dianggap akan menjadi pertanda datangnya suatu bencana. Makanya warga-warga yang tinggal di sepinggiran Sungai Siak pasti sangat melarang anak-anaknya untuk mandi di Sungai Siak. Ya kalian bayangin aja lah, emak mana yang bolehin anaknya mandi di sungai yang tahu ada buayanya? Yang ada koit kalian modar. Namanya juga misteri ya tetap aja menjadi misteri. Namun misteri ini jangan kalian sepelekan, karena bagi warga Riau penampakan buaya putih ini bukan main-main, geng. Itu tuh beneran, walaupun tidak pernah ada bukti otentik seperti yang dibilang tadi, namun mereka benar-benar percaya bahwa sepasang buaya putih ini memang ada dan dianggap sebagai arwah ataupun jin sebagai penunggu Sungai Siak. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal tadi, walaupun aliran air di Sungai Siak ini tidak bisa dibilang deras, masih cukup tenang, namun jangan kalian sepelekan. Buktinya banyak ditemukannya mayat mengapung di sepanjangan Sungai Siak. Baik itu yang meninggal karena kecelakaan ataupun karena bunuh diri. Karena banyaknya kasus kematian di Sungai Siak, akhirnya banyaklah hal-hal dan cerita mistis mengenai arwah penasaran di sekitaran Sungai Siak ini. Mungkin dari banyaknya korban yang meninggal di sepanjang Sungai Siak inilah para arwah-arwah penasaran itu membangun sebuah istana yang disebut sebagai Istana Siluman. Tepatnya para jin dedemit itu berkumpul lah di sana, di situ kan. Bahkan ada seorang saksi warga dari Kabupaten Siak menyaksikan sendiri Istana Siluman itu berdiri kokoh tegak di tengah-tengah Sungai Siak. Kejadiannya pada saat malam, dia lagi gabut di rumahnya gitu kan, tuh dia keluar tuh cari angin mungkin maksudnya. Nah, pada saat dia lewat di pinggiran Sungai Siak itu, dari kejauhan dia lihat sebuah bangunan yang sangat megah itu diselimuti kabut. Setelah dia teliti, ternyata itu seperti bangunan kayak kastil, kayak istana gitu, cuman tepatnya di tengah-tengah sungai. Kok bisa gitu kan. Nah, karena dia penasaran, dia cari tahu lah, dia tanya ke orang-orang di sekitar sana. Ternyata Istana Siluman itu bukan
Hal yang mengagetkan lagi bagi warga yang tinggal di pinggiran Sungai Siak, memang sering menampakkan wujudnya istana siluman ini. Bentuknya mungkin hampir sama seperti istana Siak yang di Siak Seindrapura, namun terlihat lebih mewah dan lebih tinggi gitu, kata warga nih gitu. Nah, karena penampakan istana siluman inilah warga mengira bahwa orang yang meninggal ataupun mayat yang ditemukan, arwah penasaran yang ada di Sungai Siak itu ngumpulnya di istana siluman itulah. Gabung aja di sana jadi warga demit di sana. Nah, di sana tuh makanya kadang warga di pinggiran Sungai Siak ini sering melakukan mendoa di Sungai Siak tersebut. Mungkin maksudnya supaya arwah yang meninggal di sepanjang Sungai Siak itu tenang, nggak gangguin mereka, nggak usil lah gitu, nggak jahil gitu ya, duniamu duniaku kayak gitu kan. Berpindah dari istana siluman, sekarang kita ke kapal siluman ataupun kapal berhantu. Ini kejadiannya masih baru banget, akhir tahun 2019 kemarin nih. Kan Riau ini salah satu provinsi yang langganan kebakaran lahan atau biasa kita sebut karhutla kan. Nah, jadi pada masa asap-asap kemarin itu yang lagi parah-parahnya, itu kan banyak warga yang melakukan perjalanan tuh dari Pekanbaru ke Rengat ke Bengkalis ke Batam atau kemana gitu kan, ngungsi lah. Nah, jadi ada salah satu pendatang Pekanbaru, dia ingin ke Bengkalis. Jadi kan untuk jarak dari Pekanbaru ke Bengkalis tuh nggak hanya bisa lewat darat, bisa juga lewat air gitu, lewat sungai. Nah, pergilah dia lewat sungai. Kalau di orang Riau menyebutnya pakai bis air gitu, bis air kayak kapal gitulah, sejenis kapal perjalanan dari Pekanbaru sampai ke Bengkalis. Nah, karena pada saat itu asap lagi tebal-tebalnya, dari kejauhan dia mencium kayak bau hangus karena dia pikir itu hanya kayu yang kebakar kayak gitu. Jadi dia slow aja tuh, diabaikan lah tuh kan bau hangus tuh. Namun semakin dekat bau hangusnya tuh makin kecium sama dia. Ditelitinya tuh ternyata dia melihat bangkai kapal besar warnanya hitam seperti habis terbakar. Dan yang bikin dia heran adalah dia melihat bendera tengkorak di kapal tersebut. Kayak kapal perompak-perompak gitulah, kalau kalian tahu kan kapal perompak tuh pasti ada bendera tengkorak kayak gitulah gambarnya. Nah, karena keheranan tersebut dia nanya lah tuh sama penumpang kapal lainnya, lihat gak tuh kapal itu gitu. Ternyata warga yang naik kapal tuh gak ada yang lihat, cuma dia sendiri tuh yang lihat. Akhirnya dia nanya sama nahkoda kapalnya tuh, bapak tuh yang sering bolak-balik lah di laut tuh, bapak tuh bilang memang ada kapal tersebut. Karena itu mereka nyebutnya, warga Riau nyebutnya kapal berhantu. Itu memang udah ada dari zaman nenek moyang kalian dulu. Nah, nenek moyang orang Riau lah gitu, mungkin pada zaman dulu terjadi kecelakaan lah mungkin di Sungai Siak tuh antara kapal satu dengan kapal lainnya. Karena satu atau dua hal mungkin kapal tuh jadilah berhantu kayak gitu, akhirnya mendiami di Sungai Siak itu. Sebenarnya masih banyak lagi cerita mistik lainnya, misal seperti penampakan gajah putih, kuyang, memedi, dan lain-lainnya. Pokoknya kalau kita bahas tentang kisah mistis dan keangkeran Sungai Siak itu nggak ada habis-habisnya, saking banyak ya. Ini aku singkat aja jadi cuma 4 aja yang paling terkenal dan yang udah bukan hal yang mengagetkan lagi, atau ya udah pada banyak yang tahu lah gitu tentang 4 kisah tadi tuh. Terlepas dari benar atau tidaknya, faktakah, mitoskah, legendakah, ceritakah, entah apalah pokoknya kayak gitu, tetap saja Sungai Siak menyimpan misteri. Ya namanya misteri ya tetap aja jadi rahasia, tetap aja belum terungkap, namanya juga misteri, ya kan? Yang pasti faktanya memang banyak ditemukan mayat mengapung di sepanjang Sungai Siak. Ya namanya juga ada orang meninggal, ya pasti tetap ada arwah penasarannya, ada arwah gentayangannya. Kalau mungkin kita percaya itu kan arwahnya, tetapi ya jin yang merupai arwah, ya namanya jin ya biar aja lah gitu kan. Jadi intinya dimanapun kalian berada, tetaplah waspada, tetaplah hati-hati. Di mana tempat pasti ada penunggunya. Ya namanya Tuhan kan menciptakan gak hanya manusia, dia ciptakan hewan juga, dia ciptakan tumbuhan juga, dia ciptakan jin, dia ciptakan setan. Nah, ya kan. Jadi ya kalian percaya, antara percaya dan enggak percaya, penting dimanapun kalian berada, tetap hormati dimanapun tempatnya. Tetap hati-hati dan tetap waspada. Dan semoga kita semua selalu dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal mengerikan ataupun segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Oke, sampai sini dulu videonya kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia nonton video ini sampai selesai. Aku nggak tahu harus ngucapin apa ke kalian. Yang penting untuk kalian yang belum subscribe